Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda dimanapun Anda berada. Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Minggu biasa yang ke-22 tahun C dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi, duduk di tempat yang paling rendah. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan mereka akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah dalam salah satu terbitan harian Kompas beberapa tahun yang lalu, atau mungkin belas tahun yang lalu, dalam rubrik internasional dan tajuk rencana, di sana termuat berita mengenai perayaan 100 tahun Mother Teresa, atau yang sekarang Santa Teresa dari Kalkuta. Sebagai bentuk penghargaan pemerintah India kepada sosok Mother Teresa, pemerintahan India meluncurkan uang logam dengan gambar Mother Teresa. Dan perusahaan kereta api India meluncurkan Mother Express, sebuah kereta dengan warna gerbong putih dan biru sesuai dengan warna pakaian atau jubah pakaian misionaris cinta kasih ini. Saudari-saudaraku umat beriman terkasih,
Apakah Bunda Teresa bercita-cita untuk mendapatkan penghargaan atau penghormatan sedemikian ini? Tentu saja tidak. Bahkan ketika Mother Teresa diundang untuk perjamuan makan malam dalam rangka penganugerahan Nobel perdamaian, beliau menolak dengan halus. Apa sebabnya, saudari-saudara? Rupa-rupanya Mother Teresa diam-diam berhitung bahwa seluruh anggaran jamuan makan malam itu bisa memberi makan 1.000 anak terlantar dalam 1 bulan. Biaya perjamuan malam penganugerahan Nobel bisa memberi makan 1.000 anak terlantar untuk 1 bulan. Saudara-saudara, maka beliau tidak menghadiri jamuan makan malam itu, karena itu berarti bagi dia menghina orang-orang miskin. Apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh Mother Teresa, saudara-saudari, diteguhkan oleh apa yang pernah dikatakan Paus Fransiskus, paus kita saat ini. Ketika dia mengatakan, membuang-buang makanan atau tidak menghabiskan makanan itu sama artinya dengan merampok hak orang miskin. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, apa yang melatar belakangi sikap Mother Teresa? Tidak lain itu adalah sebuah sikap mendahulukan kepentingan mereka yang secara sosial ekonomi terpinggirkan dan yang hidupnya dalam kondisi yang tidak layak, tidak pantas. Dia tidak memikirkan hanya kehormatan dirinya sendiri saja. Dia tidak memikirkan status, tapi dia mendahulukan kepentingan mereka yang tidak tersapa, yang tidak terlayani. Saudari-saudaraku, umat beriman yang diberkati Tuhan, zaman kita ini ditandai oleh 2 hal yang sangat menonjol. Pertama, persaingan yang tinggi atau kompetisi. Lalu kemudian kemajuan teknologi komunikasi, teknologi media yang luar biasa pesat. Sadar atau tidak sadar, saudari-saudara, orang bersaing, orang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang nomor 1, the number 1. Dalam segala bidang, bahkan juga di dalam gereja. Semua orang bermimpi menjadi yang apakah itu terkaya, terpopuler, terviral, terkenal, tercantik, terpandai, terhormat, tercepat, terhebat, tercanggih, terunggul, dan ter yang lain. Kita bisa mengamini, saudari-saudara, bahwa kalau ada kompetisi, maka pasti ada yang kalah, ada yang terpinggirkan. Itu sudah hukum kehidupan. Tentu sangat wajar jika orang bercita-cita menjadi selebritis, menjadi penguasa, menjadi yang terkenal dan sebagainya. Orang senang berfoto bersama dengan penguasa, bersama dengan orang terkenal, orang terpopuler, pejabat, dan sebagainya. Namun, tiket masuk ke perjamuan surgawi tidak tergantung, tidak ditentukan oleh semua yang bersifat semu, yang bersifat duniawi semata itu. Orang cenderung hidup secara semu, menirukan gaya dan cara hidup tokoh idolanya. Sementara itu dengan mudah meremehkan orang lain yang dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi Yesus mengingatkan saudara-saudari, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan.
Dalam hal ini, saudari-saudara, Yesus memberi contoh kerendahan hati yang luar biasa. Karena ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Karena perendahan dirinya itulah ia kemudian ditinggikan oleh Allah. Mother Teresa mengosongkan diri, melayani mereka yang tidak tersapa, yang tidak terlayani, yang tidak dianggap, yang tidak diperdulikan, tidak diperhatikan banyak orang. Karena itu, saudari-saudara, tanpa harus bercita-cita, tanpa harus berambisi untuk dihormati atau dihargai, ia kemudian dikenang sebagai orang yang memberi warna baru kepada dunia, kepada kemanusiaan. Sehingga benar juga kalimat bijak ini, saudara-saudari, bahwa kebesaran seseorang itu tidak ditentukan oleh berapa banyak pengikutnya, tetapi berapa banyak yang terlayani. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tugas kita adalah melayani, mendahulukan kepentingan orang lain, merendahkan diri, mempertahankan semangat kerendahan hati. Saya ingat dan kemudian mengingatkan kita kembali, saudara-saudari, bahwa kerendahan hati atau kata rendah hati itu berasal dari bahasa Latin humilus. Dari kata humilus itu kemudian turun satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti atau yang kita kenal humus. Nah, saudari-saudara, kita tahu humus. Apa humus itu? Humus itu adalah lapisan tanah yang paling subur. Paling subur, paling dibutuhkan oleh mestinya orang-orang yang hidup di dunia pertanian. Di tanah yang berhumus itu tumbuh segala tumbuhan yang lain dengan sangat subur. Demikianlah, saudari-saudara, dengan kerendahan hati atau kerendahan hati itu sendiri adalah humus, tanah subur, tempat di mana macam-macam keutamaan Kristiani bertumbuh dengan suburnya. Saudari-saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 2-4, Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Hanya kerendahan hati yang merangkul setiap pribadi. Semoga, saudari-saudara, kita diteguhkan untuk berusaha semakin menjadi rendah hati. Menjadi rendah hati memang tidak mudah, karena untuk menjadi rendah hati membutuhkan kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego, menaklukkan egoisme. Seringkali memang, saudara-saudari, mengalahkan musuh itu jauh lebih mudah daripada mengalahkan diri sendiri. Menaklukkan musuh jauh lebih gampang daripada menaklukkan diri sendiri. Menurut pesan kitab suci, saudara-saudari, kita bisa menjadi pemenang ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri. Kita menjadi terhormat di mata Tuhan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu merendahkan diri, mampu rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mau mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kami sendiri. Ajari kami rendah hati, sebagaimana Engkau rendah hati. Kalau
Tuhan kami yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.